Tabia, shalom, selamat malam teman-teman, di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh dengan kasih. Puji Tuhan teman-teman, setelah beberapa hari saya Maranatha sempat absen karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyita waktunya. Tetapi pada hari ini dan nantinya sepanjang hari-hari selanjutnya, di hari pertama Februari ini, kita akan bisa berjumpa kembali ya teman-teman. Dan saya bersyukur jika saya masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk bisa menyapa teman-teman lewat tayangan live yang rencananya kali ini akan saya angkat satu topik yang mana akan disiarkan secara berseri ya, terkait dengan adanya kisah-kisah yang diangkat dari Legend of the Jews atau yang dikenal sebagai dongeng orang Yahudi, yang kebetulan kisah-kisahnya ini sama atau menginspirasi tulisan atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Ya, banyak sekali ternyata kisah-kisah dari Al-Quran itu terambil atau mirip, ya. Saya tidak katakan bahwa ini sengaja diambil dari buku ini, tetapi mirip sekali dengan kisah-kisah yang ada di legenda atau dongeng orang Yahudi ini, teman-teman. Nah, ini bukunya teman-teman, ya, buku legenda orang Yahudi, yang mana buku-buku ini atau kisah-kisah yang ada di dalam buku ini jauh sebelum agama Islam lahir, kisah-kisah ini sudah ada dan merupakan cerita rakyat atau dongeng yang beredar di kalangan Yahudi, di mana kisah-kisah ini agak berbeda kisahnya dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Taurat, ya, atau di dalam Tanakh maupun di dalam kitab suci umat Kristen, yakni yang ada di dalam Alkitab sendiri. Nah, kebetulan kisah-kisah dongeng ini mirip sekali dengan yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran. Nah, kita akan angkat cerita ini secara berseri nantinya, yang mana seri pertama akan dimulai pada tanggal 2 Februari, besok hari teman-teman ya, sampai pada episode selanjutnya. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa maksud dari kita mengangkat kisah-kisah ini tidak adalah untuk menyudutkan keyakinan agama tertentu, karena ini hanya merupakan buah, ya, atau respon terhadap terlalu seringnya ada umat-umat yang menghujat keyakinan agama orang lain, sehingga kita perlu untuk membuka mata mereka bahwa kitab-kitab yang mereka pegang, kitab-kitab yang mereka yakini, di mana menceritakan kisah-kisah sejarah, ya, baik itu dari orang Yahudi maupun orang-orang yang hidup di sekitar Yahudi atau di sekitar umat Israel. Nah, itu menarik teman-teman, karena kisah-kisah itu jauh sebelum Al-Quran ada. Kisah-kisah yang sama sudah beredar sebagai dongeng di masyarakat Yahudi pada saat jauh sebelum umat Islam itu ada. Nah, inilah ya yang saya katakan, orang-orang yang terlalu sering mengangkat atau membahas kitab suci agama orang lain, ya, dan mereka membuat tafsiran seenak-enaknya. Tetapi dalam hal ini kita di sini tidak untuk membuat tafsiran. Kita hanya menunjukkan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam dongeng orang Yahudi ini ternyata mirip sekali dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran mereka. Ya,
Contoh beberapa dongeng orang Yahudi yang nanti akan kita buka pada episode pertama. Ya, nanti ini akan ada episode puluhan episode. Di episode pertama kita akan melihat bagaimana sorga atau langit dan bumi itu diciptakan. Ya, disebutkan di sini ada sorga di sebelah kanan dan neraka di sebelah kiri. Nah, itu adalah keyakinannya orang Muslim. Tetapi ini juga ada di dongeng orang Yahudi. Bahkan di dalam dongeng orang Yahudi bicara ada 7 tingkatan sorga dan 7 tingkatan bumi. Ya, ada sorga dan bumi itu berlapis-lapis. Mereka katakan sorga itu berlapis 7, bumi itu berlapis 7. Sama seperti dongeng orang Yahudi ini. Bahkan di dalam dongeng orang Yahudi pun, di setiap lapis itu terdapat beberapa nabi yang menjaga tingkatan-tingkatan di dalam sorga tersebut. Contoh, Nabi Obadya ada di tingkat pertama di dalam sorganya orang Yahudi tersebut. Kemudian ada Manasye di tingkat kedua. Dan Abraham, Ishak, dan Yakub di tingkat ketiga. Begitu selanjutnya. Ada Musa, ada Harun, ya, di beberapa tingkat sorga lainnya. Sama persis seperti yang ada di dalam kisah-kisah yang baik itu di Quran maupun di hadis-hadis Nabi, ya, di mana menceritakan ada 7 tingkatan sorga dan 7 tingkatan bumi. Ya, ada pula ketika Allah memanggil langit dan bumi dan berfirman kepada langit dan bumi tersebut, sama seperti di dalam kisah ini. Ya, nah ini hanya sebagai pengantar saja. Kita hanya menginformasikan bahwa kedepannya nanti kita akan membahas dongeng orang Yahudi ini satu persatu dari episode pertama sampai episode terakhir, di mana kita akan bandingkan bahwa ini loh kisah dongeng orang Yahudi dan ini loh kisah yang ada di dalam kitab suci mereka. Nanti pemirsalah yang akan memberikan kesimpulan apakah ini merupakan kajian kritis, apakah pertama, ternyata bisa dibuktikan bahwa di dalam Al-Quran sendiri kisah-kisah ini mengambil atau merujuk pada kisah-kisah yang ada di dalam dongeng orang Yahudi ini. Apakah tersebut atau apakah hanya kebetulan saja? Ya, nah kita tidak akan membuat kesimpulan tersebut. Biarlah pemirsa nantinya yang akan kaji bersama kita, menganalisa cerita tersebut, kemudian menyimpulkan apakah memang ini merupakan kutipan, ya, yang ada di dalam kitab Al-Quran mereka dari kisah dongeng-dongeng Yahudi, atau mungkin ini bisa jadi dongeng-dongeng Yahudi inilah mana bukunya diterbitkan setelah adanya Al-Quran. Nah, nanti kita akan lihat bersama nantinya. Itu saja ya, nanti yang kita akan informasikan kepada teman-teman di sini bahwa jangan sampai ketinggalan. Mulai besok hari, tanggal 2 Februari, kita akan mengkaji ya dongeng orang Yahudi mulai dari kisah pertama, yakni penciptaan langit dan bumi, sampai nantinya pada dongeng-dongeng berjilid lainnya atau volume lainnya yang ada di dalam buku ini. Sekali lagi saya menginformasikan buku ini atau kisah ini hanya diambil dari buku yang ada di layar kita ini, The Legend of the Jews atau Dongeng Orang Yahudi. Ada beberapa volume, tentunya kita akan mulai dari volume pertama. Ya, oke teman-teman, nanti jangan sampai kelewatan. Kita nantikan tayangan ini dan kita akan membuat kajian saja, membaca saja, memberikan rujukan, dan teman-teman sendiri yang akan menyimpulkan. Tuhan beserta kita semua selamanya. Salam, salam kebajikan, haleluya, amin.